Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dewi dengan NIM 2103200119. Baik teman-teman, kali ini berjumpa lagi dengan saya. Saya akan melanjutkan dari tugas video saya yang sebelumnya, di mana kali ini saya membawa materi yang namanya pabrik kelapa sawit. Oke teman-teman, langsung saja. Dimana di sini proses dari pabrik kelapa sawit itu sendiri yaitu dari proses pengolahan, dimana pengolahan tandan buah segar atau biasa kita singkat TBS di pabrik kelapa sawit dimaksudkan untuk memperoleh minyak sawit atau crude palm oil dan daging buah atau meso crop dan inti sawit atau kernel dari biji nut untuk mendapat kualitas atau mutu minyak yang baik bermula dari lapangan. Baik teman-teman, jadi sedangkan proses pengolahan di pabrik hanya dapat menekan sekecil mungkin perubahan atau penurunan kualitas dan kehilangan atau losses selama proses. Jadi pabrik tidak dapat memproduksi minyak lebih dari apa yang dikandung TBS. Mutu dan rendemen hasil olah sangat dipengaruhi oleh praksi panen atau tingkat kematangan. Kegiatan pengutipan brondolan dan perlakuan terhadap TBS. Perlakuan TBS mulai dari panen, transfer, dan proses pengolahan. Di pabrik akan menentukan kuantitas dan kualitas minyak yang dihasilkan. Baik, di sini kita akan sedikit menjelaskan di mana pabrik kelapa sawit di PMKS Sesako memiliki kapasitas terpasang yaitu 45 ton per jam, di mana yang pertama itu kita jelaskan di jembatan timbang atau brick wedgings, di mana jembatan timbang merupakan alat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana di dalam data TBS yang masuk ke pabrik dan keluarnya produk yang dihasilkan. Fungsi jembatan timbang adalah menimbang truk agar diketahui tonase TBS yang masuk. Teman-teman. Dan selanjutnya dimana tadi agar diketahui ton TBS yang masuk ke pabrik dan tonase produksi CPO, kernel, janjangan, kosong, serta cangkang yang akan dijual. Nah, jadi setiap truk pengangkut TBS yang tiba di pabrik segera ditimbang terlebih dahulu di jembatan timbang atau brick wedging pada PMKS Sesako menggunakan sistem LAN atau Local Area Network sehingga hasil penimbangan dapat langsung diantar ke kantor KTU dan bagian-bagian lain yang berkaitan dengan timbangan. Dan baik teman-teman, selanjutnya dalam pengoperasiannya ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan, di mana yang pertama itu seluruh platform timbangan dan pinggiran jembatan harus bersih dari segala kotoran setiap harinya. Dan yang kedua itu dipastikan posisi kendaraan yang ditimbang berada di tengah-tengah timbangan. Dan yang ketiga dipastikan pula mesin truk dimatikan pada saat penimbangan karena getaran mesin dapat mempengaruhi hasil penimbangan dan sopir harus turun. Dan yang keempat itu security harus memeriksa muatan truk. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada bahan baku, di mana tadi kan PMKS Sesako ini mengolah bahan baku berupa tandan buah segar atau TBS berasal dari kebun sendiri, kebun plasma, dan TBS pembelian. Kriteria atau jenis dari TBS yang dihasilkan oleh kebun PT Ganda Buanindo
Untuk bahan baku olah berupa TBS jenis Tenera dan Dura. Dan kualitas bahan baku yang diolah di pabrik sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas dan kuantitas CPO yang dihasilkan. Bila buah yang diproses dalam pabrik kurang matang, maka pembentukan minyak dalam buah belum maksimal sehingga rendaman minyaknya rendah. Sedangkan buah yang busuk, di samping rendaman minyaknya sudah turun, juga kadar ALB-nya juga tinggi. ALB-nya yang juga tinggi ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada kita memasuki penjelasan sortasi TBS, di mana sortasi ini adalah penentuan kualitas dari TBS yang masuk ke pabrik kelapa sawit dengan cara pemilihan satu persatu atau secara acak atau disortir. Nah, jadi fungsi dari sortasi ini adalah yang pertama itu sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Dan yang kedua itu membantu tercapainya rendaman pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang dilakukan. Dan yang ketiga, penyortir buah yang di luar kriteria. Dan buah dari kebun sendiri, jika saat sortasi ditemukan buah mentah, buah busuk, dan serta sampah, maka buah yang mentah dikembalikan ke afdeling yang menyuplai. Sedangkan kotoran akan dihitung persentase untuk dilakukan pemotongan berat timbangan. Untuk buah dari pembelian, fraksi 00, tandan kosong, buah busuk, dan buah sakit dipisahkan dan dimasukkan kembali ke truk untuk ditimbang kembali sebagai tara. Sedangkan kotoran akan dihitung persentasenya untuk dilakukan pemotongan harga. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki tahap loading rem. Oke, di mana loading rem ini adalah tempat di mana truk melakukan pembongkaran TBS. Fungsi dari loading rem ini adalah yang pertama, tempat penampungan TBS sementara dan sebagai tempat untuk dilakukannya sortasi TBS sebelum diproses lebih lanjut. Dan yang kedua itu sebagai tempat untuk mengurangi kadar kotoran pada TBS. Dan yang ketiga sebagai tempat penuangan TBS ke dalam lori. Dan yang keempat untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada loading rem menggunakan sistem FIFO. Dan selanjutnya desain lantai loading rem yaitu memiliki kisi-kisi yang berfungsi untuk membuang pasir atau kotoran terikut pada TBS. Jadi sehingga memperkecil kadar kotoran yang terikut pada proses pengolahan selanjutnya. Dan selanjutnya di PMKS Sesako ini terdapat satu unit loading rem yang memiliki 20 pintu. Pintu nomor 1 sampai 10 digunakan untuk TBS pembelian dari pihak ketiga. Sedangkan pintu ke-11 sampai pintu 20 digunakan untuk TBS kebun sendiri dan plasma. Jadi pembedaan tempat ini bertujuan untuk membedakan waktu perebusan antara buah sendiri dengan buah pembelian. Pintu loading rem menggunakan power valve yang digerakkan elektromotor. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan pada loading rem yang pertama itu lantai dibuat miring dengan kemiringan 27 derajat dan berkisi-kisi. Dan yang kedua itu kebersihan lantai loading rem. Dan yang ketiga pengutipan brondolan yang tercecer di lantai dan parit pembuangan kotoran.
Dan yang keempat, dalam hal tandan buah maupun brondolan terpaksa dituang di atas peranta dituang di atas pelataran harus dihindari agar tidak tergilas oleh kendaraan atau loader. Dan selanjutnya pada stasiun loading rem terdapat beberapa alat pendukungnya, yaitu yang pertama lori TBS, di mana lori ini adalah alat untuk mengangkat TBS dari loading rem menuju rebusan. Dan selanjutnya lori juga sebagai wadah untuk merebus TBS di sterilizer. Jumlah lori yang mencukupi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan di sini tercapai. Dan PMKSC Sako ini memiliki 108 lori yang digunakan berkapasitas 4,5 ton. Dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari lori untuk mencapai kinerja optimalnya, di mana yang pertama itu pengisian lori dilakukan secara optimal agar mencapai kapasitas. Dan yang kedua, dudukan lori harus tepat di atas rel agar tidak terpeleset dan jatuh. Dan yang ketiga, roda lori agar tetap berjalan lancar. Dan yang keempat itu gandengan lori harus baik dan benar agar berfungsi sebagaimana mestinya. Dan selanjutnya di penjelasan capstan, di mana capstan ini adalah alat yang digunakan untuk menarik lori yang telah berisi TBS ataupun lori yang kosong baik keluar dan masuk sterilizer. Capstan ini digerakkan oleh elektromotor dan dilengkapi dengan tali baja sebagai penarik. Dan selanjutnya di penjelasan bollard capstan, di mana berfungsi untuk memandu atau mengarahkan tali baja bila akan menarik atau memasukkan lori ke salah satu jalur rail track sterilizer yang diinginkan, dan juga untuk mempermudah kerja dari capstan. Dan penjelasan yang keempat yaitu transfer carriage, teman-teman, dimana maksudnya transfer carriage dan mobil cantilever, dimana transfer carriage adalah alat yang digunakan untuk memindahkan lori yang telah berisi TBS dari loading rem untuk dipindahkan ke jalur rail rebusan, dan juga untuk memindahkan lori yang keluar dari rebusan menuju ke rail trailer, di mana mobil cantilever ini adalah alat yang berupa rail yang dapat bergerak maju dan mundur. Mobil cantilever berfungsi sebagai jembatan bagi lori untuk masuk dan keluar rebusan. Dan untuk penjelasan selanjutnya itu sterilizer atau perebusan, di mana sterilizer ini adalah suatu bejana bertekanan yang digunakan untuk merebus atau mematangkan TBS dengan menggunakan uap yang dikirim dari BPF. Teman-teman, dimana dikirim dari BVV. Uap yang digunakan adalah uap basah, di dalam rebusan terdapat 9 lori dengan kapasitas lori 4,5 ton. Jumlah rebusan atau sterilizer pada PMKSC Sako ini ada 3 unit. Desain dari bejana ini yaitu dengan sistem horizontal dalam bentuk kapsul. Bejana ini dilengkapi dengan panel-panel kontrol pengoperasian, automatic valve control, alat pembaca waktu dan tekanan, atau recording card, dan alat ukur tekanan dan suhu, pipa uap masuk, pipa exhaust, dan air kondensasi. Keran pengaman atau safety valve,
serta pembuangan uap bekas sisa perebusan atau cylinder blow down dan blow off. Oke teman-teman, di sini juga pada PMKSS1 ini sistem perebusannya memakai PLC atau program lodging control untuk waktu perebusan dibedakan antara buah kebun sendiri, buah restan, dan buah pembelian dari pihak ketiga. Dan lama perebusan untuk buah kebun sendiri 80 menit, buah restan 90 menit, buah luar 90 menit. Sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak atau triple frag, di mana tujuan dari perebusan ini yang pertama itu memperlambat perkembangbiakan enzim lipase maupun yang enzim-enzim lainnya yang dapat mengakibatkan hidrolisa minyak. Dan yang kedua itu untuk membantu proses pelepasan brondolan dari spiklet yang akan mempermudah proses pemipilan. Dan yang ketiga, menurunkan kadar air dalam buah. Dan yang keempat, mematangkan daging buah agar partikel minyak dapat mudah terurai dan minyak lebih mudah keluar selama proses. Dan yang kelima itu melepaskan serat dan biji, menetrasi uap yang cukup baik agar membantu proses pemisahan serat perikarp dengan biji yang mempercepat oleh proses hidrolisis. Dan yang keenam itu teman-teman, mempermudah pelepasan inti dari cangkang. Dan selanjutnya kegagalan fungsi dalam proses dapat mengakibatkan yang pertama itu teman-teman di sini ada enzim tidak efektif untuk dinonaktifkan, dan yang kedua itu daging buah belum lunak, dan yang ketiga daging buah atau lonyot sehingga minyak dalam air kondensasi tinggi, dan yang keempat itu brondolan tidak terpipil dalam tracer atau untraversed bunch, dan yang kelima itu waktu perebusan tidak kontinu, dan yang keenam siklus perubahan tidak lancar. Dan selanjutnya di sini ada jenis yang mempengaruhi kegagalan dalam proses, di mana terdapat yang pertama temperatur terlalu rendah, kurangnya uap masuk, kurangnya waktu perebusan, uap masuk terlalu tinggi, waktu perebusan terlalu lama, prosedur perebusan tidak dijalankan dengan benar, grafik kontrol tidak digunakan dengan baik, dan operator tidak disiplin. Jadi seperti itu ya teman-teman, jenis yang mempengaruhi kegagalan dalam proses perebusan kelapa sawit tersebut. Dan untuk mendapatkan hasil yang bagus sesuai dengan prosedur, perebusan harus dijalankan dengan baik tanpa melanggar dari sistem perebusan. Untuk itu harus diperhatikan beberapa faktor-faktor dalam perebusan. Jadi yang pertama itu pembuangan udara, di mana udara dalam perebusan harus dibuang karena udara adalah penghantar panas yang buruk. Udara merupakan penghantar panas yang lambat dan berpengaruh negatif terhadap proses perebusan. Dan udara yang terdapat pada perebusan dapat menurunkan tekanan. Dapat dikatakan bahwa udara yang disebut dengan proses dimana dapat dikatakan bahwa udara yang terdapat pada perebusan hendaknya dikeluarkan terlebih dahulu, dan cara ini disebut dengan proses deaerasi. Upaya untuk memperkecil jumlah udara dalam perebusan adalah dengan yang pertama itu mengatur isi lori agar buah disusun penuh sesuai dengan kapasitas lori. Keadaan ini sering tidak disadari oleh operator. Yang perlu diketahui bahwa pengisian lori yang penuh selain dapat mengurangi jumlah udara dalam bejana juga dapat mempertahankan kapasitas olah. Dan yang kedua itu melakukan deaerasi, yaitu pembuangan udara dari bejana dengan cara mengeluarkan udara melalui pipa saluran
kondensat dengan bantuan tekanan uap yang masuk ke dalam sterilizer, dan deaerasi dilakukan dengan memasukkan uap dari bagian atas bejana rebusan dan mengeluarkannya dari bagian bawah bejana. Pembuangan udara yang terlalu cepat dapat menyebabkan terjadinya turbulensi uap, yaitu pencampuran antara udara dengan uap yang menyebabkan kebutuhan waktu deaerasi yang lebih lama. Dan selanjutnya itu pembuangan air kondensat, uap air yang terkondensasi berada pada dasar bejana rebusan yang dapat menghambat dari proses perebusan. Air yang terdapat dalam rebusan akan mengabsorpsi panas yang diberikan sehingga jumlah air semakin bertambah. Dan selanjutnya pertambahan ini yang tidak diimbangi dengan pengeluaran air kondensat akan memperlambat usaha pencapaian tekanan puncak dan terjadinya penggenangan air dalam sterilizer. Diperkirakan jumlah air kondensat yaitu 13% dari TBS yang diolah. Dan selanjutnya pembuangan uap, di mana pembuangan uap ini dilakukan sesuai dengan sistem perebusan. Uap yang dibuang melalui cerobong pada bagian atas dengan pipa yang berukuran 8 inci. Pada umumnya ukuran pipa pembuangan uap ini lebih besar dari pipa uap masuk, sehingga pembuangan uap dapat terlaksana dengan cepat. Pembuangan uap sebelum akhir dari perebusan pada double peak dan triple peak ini dilakukan sebelum akhir dari perebusan. Di sini dilakukan bersamaan dengan pembuangan air kondensat. Nah, hal ini bertujuan agar penurunan tekanan dapat berlangsung dengan cepat. Pada akhirnya perebusan melakukan pembuangan air kondensat terlebih dahulu, baru melakukan pembuangan uap atau blow off. Hal ini bertujuan agar buah yang direbus dalam keadaan kering. Dan selanjutnya waktu perebusan. Apabila waktu perebusan terlalu lama, maka akan membuat buah menjadi rusak. Akan banyak minyak keluar dari buah dan terikut dengan kondensat dan akan menyebabkan banyak losses di bagian kondensat. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya juga hubungan waktu perebusan dengan efisiensi ekstraksi minyak ini adalah yang pertama itu terdapat semakin lama waktu perebusan buah, maka jumlah buah yang terpipil semakin tinggi, atau persentase tandan yang tidak terpipil semakin rendah. Dan yang kedua itu, semakin lama waktu perebusan buah, maka biji semakin masak dan menghasilkan biji yang lebih mudah pecah dan sifat lekang. Dan yang ketiga itu, semakin lama waktu perebusan buah, maka kehilangan atau losses minyak dalam air kondensat semakin tinggi. Dan yang keempat itu, semakin lama waktu perebusan buah, maka kandungannya minyak dalam tandan kosong semakin tinggi, yaitu terjadinya penyerapan minyak oleh tandan kosong akibat terdapatnya rongga-rongga kosong. Dan yang kelima itu juga semakin lama waktu perebusan buah, maka mutu minyak akan semakin menurun yang dapat diketahui dengan penurunan nilai deterioration, dimana biasanya disingkat DOBI, yaitu Deterioration of Backability Index. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada penyaluran uap masuk dan keluar selama proses perebusan,
Ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama manual, yang kesemuanya kejadian pemasukan uap, pengeluaran uap dan kondensat menggunakan tenaga manusia. Karena pelaksanaannya membutuhkan kekuatan fisik di operator, maka diperlukan tenaga 2 hingga 3 orang tiap shift untuk kapasitas 30 ton TBS per jam. Dan yang kedua itu otomatisasi yang menggunakan bantuan alat yang diprogram. Pada perebusan manual yang digunakan adalah kran atau globe valve yang memerlukan pemutaran beberapa kali dan membutuhkan waktu yang lama untuk buka atau tutup 100% dan 0%. Karena kelemahan tersebut, maka dikembangkan otomatisasi yang didasarkan pada waktu dan tekanan rebusan. Untuk mempertinggi efisiensi pengoperasian, pembukaan dan penutupan uap, maka keran yang digunakan adalah butterfly valve yang pembukaan dan penutupannya dibantu oleh alat kompresor dan dikontrol dengan program. Dan selanjutnya di sini teman-teman cara pengoperasian perebusannya, yaitu yang pertama tekanan uap 2,8 sampai 3,0 kg per cm kuadrat dan temperatur 120 hingga 130 derajat Celcius. Dan yang kedua itu waktu perebusannya 90 hingga 95 menit atau waktu untuk perebusan buah pembelian pihak ketiga. Dan yang selanjutnya keran exhaust dalam keadaan tertutup, keran kondensat dibuka, lalu keran steam dibuka selama 1 menit. Fungsinya untuk mengeluarkan udara yang berada dalam rebusan atau deaerasi. Dan selanjutnya tutup kembali keran kondensat dan naikkan tekanan mencapai 1,5 kg per cm selama 10 menit. Setelah tekanan tercapai, tutup keran uap masuk, buka keran kondensat selama 1,5 menit, baru buka keran exhaust selama 1,5 menit sehingga tekanan menjadi 0. Tutup kembali keran kondensat dengan kondensat dan exhaust. Dan selanjutnya buka keran uap masuk sehingga tekanan menjadi 2 kg per cm selama 11 menit. Kemudian tutup keran uap masuk, buka keran kondensat selama 1 menit, kemudian buka keran exhaust selama 1 menit sehingga tekanan menjadi 0. Tutup kembali keran exhaust dan keran kondensat. Dan selanjutnya buka keran uap masuk selama 18 menit sehingga tekanan mencapai 2,8 hingga 3,0 kg per cm. Setelah tekanan tercapai, tutup keran uap masuk dan aliran-aliran uap masuk ke perebusan. Dan selanjutnya dengan cara yang sama selama masa tahan 40 hingga 45 menit. Perhatikan tekanan 2,8 hingga 3 kg per cm dan temperatur 130 derajat Celcius. Pada masa waktu penahanan dilakukan dengan pembuangan kondensat sebanyak 2 kali. Apabila waktu masa tahan sudah tercapai, maka dilakukan penurunan tekanan dengan membuka keran kondensat 2 menit, setelah itu dibuka keran exhaust 3 menit sehingga tekanan dalam rebusan mencapai 0 dan di sini teman-teman lihat dulu manometer apabila ingin membuka pintu rebusan.
Dan selanjutnya yang terakhir, pada puncak ketiga dilakukan penahanan selama 40 hingga 45 menit. Hal ini tergantung dengan kondisi buah. Dan untuk selanjutnya kita memasuki penjelasan stasiun tracer. Yang pertama itu Trevor Drum, di mana Trevor berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam scraper conveyor dan dibawa ke thresher. Jumlah Trevor di PMKSC Sako ada 1 unit. Trevor bekerja dengan cara memutar lori sebesar 360 derajat sampai buah dalam lori habis tertuang. Trevor digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalannya proses pengolahan dalam pabrik. Lama waktu penuangan agar diatur supaya kapasitas pabrik dapat tercapai. Dan waktu yang dibutuhkan untuk menuang tandan buah rebus dari lori kurang lebih 5 menit. Volume buah yang dituang ke feed bench conveyor harus diatur agar buah yang masuk ke thresher dapat merata dan memenuhi kapasitas dari thresher. Feed bench conveyor. Dan selanjutnya itu feed bench conveyor, di mana feed bench conveyor ini berfungsi untuk membawa buah rebus menuju ke drum thresher untuk dilakukan proses pemipilan. Dan selanjutnya distributing feed thresher, di mana distributing feed thresher ini berfungsi untuk mengatur masuknya umpan atau feeding tandan buah yang telah direbus ke dalam drum thresher agar tidak terjadi umpan masuk yang berlebih yang akan mengakibatkan tidak sempurnanya proses pemipilan. Dan selanjutnya itu penebahan atau thresher, di mana thresher ini berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong membawa janjangan keluar. Dengan putaran drum thresher 25 rpm, brondolan akan terpisah dengan janjangannya akibat dibanting dan jatuh kembali, lalu dibanting kembali dan jatuh. Nah, thresher terdiri dari sebuah drum yang sisanya terbentuk kisi-kisi dengan jarak tertentu yang berfungsi agar brondolan yang terpipil jatuh ke bawah, dan dilengkapi dengan sirip atau skat yang berfungsi untuk menghadang tandan agar terjadi pengangkatan dan pembantingan serta mengarahkan janjangan dan membawanya ke ujung drum. Brondolan yang terpisah akan masuk pada lubang tersebut dan akan jatuh ke conveyor under thresher menuju ke button cross conveyor. Selanjutnya brondolan diangkut oleh fruit elevator untuk diolah lebih lanjut ke stasiun pengempaan. Sedangkan tandan yang sudah terpisah dengan brondolan ini akan terbanting dan keluar akibat adanya spike plat atau plat pembawa yang sengaja dipasang dengan kemiringan 5 derajat. Buah yang sudah diangkat akan jatuh dalam posisi 3/4 dari besar drum tersebut. Janjangan yang keluar akan langsung jatuh pada empty bench conveyor untuk dibawa ke stasiun bench press guna dipres untuk mengambil minyak yang terikut di tankos. Dan selanjutnya PMKSC Sako ini memiliki 3 unit thresher, di mana dan selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja thresher adalah yang pertama, putaran dari thresher atau 23 rpm, dan selanjutnya yang kedua itu pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebahan dan disesuaikan dengan kapasitas alat sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas. Dan selanjutnya ketinggian bantingan tandan buah rebus di dalam drum atau untuk perebusan yang sempurna, ketinggian bantingan cukup 1,2 mm. Hal ini diperoleh dengan putaran drum yang sesuai atau 23 rpm. Dan selanjutnya kemiringan spike
dan jumlah pisau pelempar, kebersihan dan jarak kisi-kisi sisi drum. Dan selanjutnya efektivitas thresher dapat dilihat dari yang pertama USF atau unstripped fruit, yaitu brondolan yang sudah lepas dari spikelets tetapi tidak mau keluar dari tandan. Dan selanjutnya oil losses pada jenjangan kosong. Dan di penjelasan selanjutnya teman-teman, di sini ada empty bunch conveyor dan inclined not empty bunch conveyor, di mana janjangan kosong akan terdorong keluar dari thresher dan masuk ke horizontal empty bunch conveyor, yang kemudian janjangan kosong jatuh ke inclined not empty bunch conveyor, yang kemudian akan masuk ke bunch crusher untuk dilakukan penggilasan janjangan. Dan selanjutnya bunch crusher berfungsi untuk menggilas janjangan yang dari thresher nomor 1 dan 2, kemudian janjangan tersebut akan dilakukan kembali pemipilan di thresher nomor 3 guna mendapatkan sisa-sisa berondolan yang masih melekat pada janjangan agar dapat meminimalisasi losses. Dan untuk selanjutnya itu bottom cross conveyor dan fruit elevator, di mana berondolan yang telah lepas dari janjangannya keluar dari thresher melalui kisi-kisi, kemudian jatuh ke conveyor under thresher lalu masuk ke bottom cross conveyor. Dari bottom fruit conveyor masuk ke fruit elevator. Dan selanjutnya ke distribution fruit conveyor yang berfungsi untuk membagikan ke masing-masing digester. Dan selanjutnya teman-teman kita membahas stasiun bunch press, di mana yang pertama bunch press yaitu janjangan kosong yang keluar dari thresher nomor 3 kemudian jatuh ke horizontal empty bunch conveyor yang menuju ke bench press. Bench press ini berfungsi untuk memerah janjangan kosong yang masih mengandung minyak. Hasil perasan dari bench press yang berupa curved oil dialirkan ke vibrating, kemudian hasil dari penyaringan ditampung ke COT, chot bench press. Pada chot bench press dilakukan pengendapan crude oil yang selanjutnya akan dipompakan ke CST bench press. Janjangan yang sudah dipres akan dibawa ke incinerator untuk dibakar. Yang selanjutnya di penjelasan CST bench press ini, pada CST bench press ini dilakukan pemisahan dengan pemisahan minyak dengan slide. Pemisahan ini dilakukan dengan menggunakan air panas, suhu yang optimal di dalam CST bench press 80 hingga 85 derajat Celcius. Apabila mencapai 95 hingga 100 derajat Celcius, minyak akan mendidih dan akan menimbulkan buih sehingga pemisahannya tidak akan sempurna. Baru underflow dari CST bench press kemudian akan diolah kembali dengan dipompakan menuju vibrating screen pada proses. Sedangkan minyak yang terkutip selanjutnya akan ditampung di oil tank bench press yang selanjutnya akan diolah kembali ke VCT pada proses. Dan selanjutnya kita memasuki penjelasan incinerator, di mana incinerator ini berfungsi untuk membakar janjangan kosong. Hasil pembakaran janjangan kosong berupa abu, dan abu tersebut dikutip untuk bahan campuran kalsium pada kelas bunch di proses pengolahan kernel. Dan selanjutnya di penjelasan stasiun Kempa, yang pertama itu pengadukan atau digester, di mana digester ini adalah ketel tegak yang mempunyai dinding rangkap, poros pemutar dan dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk. Dan jumlah pisau pengaduk dalam suatu buah digester terdiri dari 4 pasang pisau pengaduk yang bertingkat
dan satu pasang pisau pelempar. Letak pisau-pisau ini dibuat bersilangan antara pasangan yang satu dengan yang lain agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Untuk start awal di gestar diisi penuh 80 hingga 90%. Kemudian diputar selama 15 menit dan line press dibuka. Dan BMKS Seisaku ini memiliki 6 unit di gestar. Dan teman-teman, selanjutnya di sini ada fungsi di gestar. Adalah yang pertama, melumatkan daging buah, dan yang kedua memisahkan daging buah dengan biji, dan yang ketiga mempersiapkan feeding press, dan yang keempat menaikkan temperatur, dan yang kelima meniriskan minyak, dan yang keenam homogenize. Dan selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kerja di gestar antara lain yang pertama yaitu kondisi pisau pengaduk di gestar jika aus segera diganti, dan yang kedua level volume buah dalam di gestar minimal berisi 3/4 dari volume di gestar atau pisau bagian atas tertutup oleh berondolan, dan yang ketiga itu temperatur dijaga pada suhu 90 hingga 95 derajat Celcius. Untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan air, temperatur dalam digester dijaga dengan menginjeksikan steam ataupun dengan menggunakan steam jacket. Dan selanjutnya kebersihan bottom plate dan kematangan buah yang sudah direbus. Dan yang keenam kecepatan pengadukan yaitu sebesar 25 rpm. Dan yang ketujuh itu kondisi plasiku penahan pada dinding di gestar. Dan yang kedelapan waktu pengadukan 15 hingga 20 menit. Dan selanjutnya di penjelasan pengempaan atau screw press, di mana screw press ini berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara pengepres. Proses pengepresan ini dilakukan dengan menggunakan tekanan screw yang ditahan oleh cone. Daging buah diperas sehingga melalui lubang press cake minyak dipisahkan dari serabut dan biji. Dan tekanan cone yang rendah mengakibatkan loses minyak pada fiber tinggi, tetapi persentase biji pecah kecil dan ampas yang dihasilkan basah. Sebaliknya, tekanan cone yang terlalu tinggi mengakibatkan persentase biji pecah tinggi tetapi loses minyak pada fiber rendah. Dan tekanan cone 38 hingga 50 bar. Press yang digunakan di PMKS Seisaku ini berjumlah 6 buah screw press tipe universal style atau US 20 dan 15 dengan kapasitas 4 screw press 12 ton per jam dan 2 screw press 15 ton per jam. Dan selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja press, di mana yang pertama itu kondisi work atau main screw press, dan yang kedua tekanan cone, dan yang ketiga kematangan buah yang direbus, dan yang keempat kebersihan pada press check, dan yang kelima air delusi yang berfungsi untuk mempermudah proses pemisahan minyak dari daging buah. Jika air delusi terlalu sedikit, minyak yang dihasilkan lebih murni. Tetapi loss minyak tinggi, temperatur air delusi harus dijaga 95 derajat Celcius. Penambahan air delusi dilakukan sebanyak 15 hingga 20% terhadap TBS yang diolah. Dan selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama itu ampas keempat atau fresh check harus keluar merata di sekitar konus, dan yang kedua itu tekanan hidrolik pada akumulator 38 hingga 50 kg per cm. Dan yang ketiga itu bila screw press harus berhenti lama, screw press harus dikosongkan.
Dan selanjutnya norma yang diizinkan di stasiun keempat atau press ini adalah yang pertama itu oil losses pada fiber di mana 3,5 hingga 4,5%, dan selanjutnya oil losses pada biji di mana maksimal 1,0%. Dan di penjelasan selanjutnya itu crude oil gutter, di mana crude oil gutter ini berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengempaan di mesin press dan sebagai alat untuk mengalirkan minyak kasar ke stand trap tank. Dan yang terakhir itu selanjutnya proses pemurnian minyak atau klarifikasi, di mana proses pemurnian minyak yaitu minyak kasar atau crude oil yang keluar dari screw press masih mengandung kotoran-kotoran, pasir dan cairan dan benda kasar lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian minyak untuk mengurangi kandungan yang tidak diharapkan sesuai dengan norma yang ditetapkan. Di mana stasiun pemurnian ini minyak berfungsi untuk memisahkan minyak dengan kotoran serta unsur-unsur yang mengurangi kualitas minyak dan mengupayakan agar kehilangan minyak sehingga minyak seminimal mungkin. Dan proses pemisahan ini dimaksudkan untuk memisahkan minyak, air, dan kotoran, serta pasir dan lumpur dengan sistem sentrifusi dan pengendapan. Jadi oke teman-teman, sampai di situ dulu penjelasan dari pabrik kelapa sawit. Dan semoga video kali ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saya akhiri, dan sebelumnya bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, dan mohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.